Sebelum Anda menggunakan jasa PT Amalan atau Dolphin, tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak menyesal di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini saya akan membahas seputar waspada penipuan jasa pelunasan utang pinjol atau jasa negosiator. Simak video ini agar Anda tidak makin rugi dalam mengurusi utang pinjaman online kalian. Simak dan perhatikan video ini agar Anda terbebas dari modus penipuan jasa pelunasan utang pinjol. Video ini sengaja saya buat karena sudah banyak korban berjatuhan. Kemarin lalu banyak laporan dari anggota grup saya yang mengadukan tentang jasa pelunasan utang pinjol. Sebelum saya membahas ke topik berikutnya, di sini teman-teman tolong perhatikan baik-baik. Dan jangan lupa support channel YouTube Terus Pinjol ini dengan cara like, subscribe, dan sebarkan. Video ini adalah video lanjutan dari video tentang PT Amalan dan Dolphin. Jadi dimohon simak ini baik-baik. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pinjaman uang sekarang ini makin mudah dan gampang berkat kehadiran fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online. Secara umum, kehadiran fintech pinjaman ini berfungsi positif dalam membantu kebutuhan keuangan yang sifatnya mendesak, mendadak, dan urgent. Sangat praktis dan dana cepat cair cukup dengan syarat KTP saja. Anda bisa pinjam uang lewat aplikasi pinjol. Namun di sisi lain, pinjol ini bisa jadi merugikan jika peminjam jadi ketagihan tanpa sadar resikonya. Misalnya saja, pinjam uang di banyak pinjaman online sekaligus. Bahkan dari pemberitaan yang beredar, ada orang yang mengaku punya pinjaman di 9 fintech pinjol dan tak sanggup membayar. Akhirnya ia bunuh diri. Ibarat menggali lubang, tutup lubang, pinjam uang di pinjol A untuk membayar utang di pinjol B, dan seterusnya seperti itu. Hal ini hanya akan membuat utang menumpuk dan akhirnya bisa menjadi sasaran pihak jasa negosiator utang pinjaman online untuk menggunakan jasa mereka, atau yang bisa disebut adalah jasa pelunasan utang pinjol. Banyak sekali saya mendapatkan informasi dari anggota grup Telegram Terus Pinjol. Ia menggunakan jasa pelunasan utang pinjol dengan nama perusahaan Dolphin dan PT Amalan. Namun setelah ia memakai jasa perusahaan tersebut, alhasil mereka juga tidak bisa menghalangi DC menagih utang kepada debitur yang sudah memakai jasa pelunasan utang pinjol tersebut. Dan fee-nya juga cukup besar sekali. Fakta jasa negosiator utang pinjol atau jasa pelunasan utang pinjol perlu kalian ini perhatikan baik-baik. Bagi peminjam online, jasa negosiator utang pastinya tak asing terdengar. Jasa negosiator utang adalah perusahaan atau lembaga yang menawarkan jasa berbayar untuk mengurusi utang yang dimiliki seseorang di suatu atau fintech pinjaman. Jasa yang ditawarkan mulai dari menegosiasikan utang yang pihak perusahaan pinjol. Negosiasi adalah penagih utang atau debt collector, restrukturisasi utang misalnya, penghapusan denda pinjaman dari tagihan utang, hingga membantu proses mediasi antara peminjam dengan pihak fintech pinjaman online. Namun ada hal yang harus Anda ketahui, 5 fakta tentang jasa negosiator utang pinjol sebelum Anda setujui menggunakannya. Yang pertama, jasa negosiator tidak bisa menghapuskan utang Anda. Apabila Anda berniat menggunakan jasa negosiator,
utang untuk mengurusi utang-utang Anda di fintech pinjaman, maka Anda harus paham bahwasanya mereka atau pihak negosiator pinjol hanya akan membantu sebatas bernegosiasi guna keperluan restrukturisasi utang yang dimiliki dan tidak bisa menghapuskan utang online. Sebaiknya Anda jangan sampai tertipu apabila ada tawaran jasa pihak ketiga. Untuk menyelesaikan utang Anda dengan embel-embel, mereka bisa menghapuskan utang Anda hanya dengan membayar sekian ribu atau sekian juta rupiah di depan muka. Hati-hati, biar Anda tidak semakin rugi, Anda harus paham jasa yang ditawarkan adalah layanan untuk membantu bernegosiasi penyelesaian utang, dan mereka hanya berfungsi sebagai perwakilan dari pihak Anda untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan pemberi pinjaman online atau pinjol. Adapun diharapkan ada kesepakatan yang baik antara pihak fintech pinjaman dan negosiator atas utang Anda. Hanya saja tidak ada jaminan pasti untuk hal ini. Yang kedua, biaya jasa negosiator pinjol tidak murah. Jasa negosiator utang pinjol dipatok beragam harga. Ibarat Anda punya pengacara khusus yang tugasnya mengurusi utang piutang online Anda. Tentunya jasa pengacara tersebut tidak gratis. Sama halnya dengan jasa negosiator pengacara. Jasa negosiator atau pengacara utang pinjol. Ada biaya yang harus Anda bayar untuk mengurusi masalah utang Anda. Misalnya, biaya pendaftaran, operasional, biaya pengacara atau lawyer selaku pihak negosiator. Lantas berapa harganya? Tentu hal ini beragam tergantung dari harga yang ditentukan perusahaan atau lembaga negosiator utang tersebut. Ada perusahaan yang mematok biaya pendaftaran administrasi mulai dari 100.000 biaya negosiator atau jasa pengacara. Biasanya berupa presentasi sekian persen, semisal mulai dari 15% dari utang pokok yang Anda miliki. Tentunya Anda juga harus paham dan waspada saat menggunakan jasa mereka. Ada biaya lagi yang harus Anda bayarkan dan tidak ada jaminan pula utang pinjol Anda akan beres. Yang ketiga, pahami utang pinjol akan terus berjalan. Utang pinjol akan terus berjalan. Pada saat Anda menggunakan jasa negosiator pinjol, biasanya pihak negosiator akan mengklaim sanggup mengurusi semua persoalan utang piutang atau pinjaman online yang Anda miliki. Bahkan mereka bisa juga menyarankan agar Anda berhenti membayar cicilan selama periode negosiasi dilakukan. Hati-hati dengan tawaran yang terkesan menggiurkan seperti ini. Ingat, ada resiko yang Anda perlu ketahui. Anda harus paham aturan main dalam pinjaman online, yakni jika Anda berhenti membayar tagihan, maka biaya keterlambatan dan denda bunga akan terus berjalan. Tentunya hitungan ini akan meningkatkan jumlah tagihan yang Anda miliki jika tidak segera melunasi. Yang keempat, ingat, perusahaan pinjaman online berhak menolak negosiasi. Anda wajib tahu bahwa perusahaan fintech pinjaman online yang memberikan Anda pinjaman berhak menolak negosiasi utang yang diajukan oleh negosiator yang Anda pilih. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi Anda akan disetujui. Anda akan mendapatkan keringanan utang dan lain-lain. Anda bisa berpotensi merugi karena utang terus berakumulasikan ditambah bunga dan dendanya. Plus ada biaya bayar jasa negosiator. Yang kelima, ada pelaporan utang kepada Biro Kredit dan Pusdapil Pusat Data Fintech Lending. Secara umum, fintech pinjaman akan melaporkan data keterlambatan para peminjam kepada Kredit Biro dan Pusdapil Pusat Data Fintech Lending. Adapun fungsi dari Kredit Biro sepertinya
Seperti halnya Pepindo, KBJ Kredit Biro Jasa Jaya, ialah mengumpulkan data kredit seluruh masyarakat Indonesia termasuk utang masyarakat yang ada di fintech peer-to-peer lending. Nantinya data tersebut akan digunakan fintech dan bank dalam mengambil keputusan kredit oleh nasabah. Selain itu, OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI telah membentuk pusat data untuk menangani kredit pinjaman online yang bermasalah. Data ini nantinya akan dibagikan dengan institusi keuangan dan perbankan nasional. Pahami risiko jasa negosiator utang, pertimbangkan dengan matang-matang sebelum Anda menggunakan negosiator utang pinjaman online yang kini marak beredar di media sosial. Sadari bahwa jasa yang mereka tawarkan tidak akan menghapuskan utang Anda dan ada biaya yang harus Anda keluarkan lagi. Jangan mudah terlena dengan rayuan yang hanya akan merugikan Anda jika tidak jeli. Melunasi utang pinjol ialah dengan cara segera memperbaiki tata kelola keuangan Anda, mencari tambahan penghasilan dan berhemat untuk sementara waktu demi melunasi utang yang dimiliki. Solusi lainnya adalah galbay atau berhenti membayar tagihan. Solusi berikutnya adalah bisa menghubungi langsung pihak pinjaman online guna membicarakan persoalan utang Anda. Asalkan fintech pinjaman tersebut bukan abal-abal, pinjolnya pinjol legal ya bro, bisa dipastikan mereka siap membantu Anda memberikan keringanan utang yang wajar. Itulah teman-teman, ketika kalian ingin mengajukan atau mendaftar di sebuah jasa pelunasan utang pinjol, kalian harus pikir-pikir matang-matang dulu. Jangan langsung percaya begitu saja. Jangan langsung percaya begitu saja. Kalian pikirkan matang-matang apakah penawaran dia bisa mengatasi utang pinjaman online kalian. Banyak sekali iklan-iklan yang beredar di media sosial, yaitu jasa pelunasan utang pinjol yang berbaju PT. Mungkin itu saja videonya yang gue sampaikan tentang jasa negosiator atau jasa pelunasan utang pinjol. Utang pinjol Anda selesai itu karena Anda telah melakukan pembayaran atau pelunasan, bukan dari PT Jasa Pelunasan Utang Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.